Halo sahabat, selamat datang di Alit Arnaud channel ternak sapi Bali. Kembali di pagi hari ini kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman sahabat semeton para peternak sapi seluruh Indonesia dimanapun berada, semoga kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Serta apapun usaha kita semoga diberikan jalan dan dilancarkan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berbahagia bersama keluarga tercinta. Kali ini kita kembali beraktivitas di kandang breeding sapi Bali kita, di mana kali ini kita akan berbagi informasi tentang keistimewaan dari ternak sapi Bali yang kita ternakkan di sini, di mana sapi Bali ini adalah hewan yang sahabat muslim biasanya di musim ataupun di bulan-bulan hari raya Idul Adha itu dipakai untuk kurban. Jadi untuk teman-teman atau jemaah yang akan melakukan kurban tentunya tidak asing lagi dengan sapi Bali yang biasanya dipakai untuk kurban. Untuk itu tonton video ini sampai habis. Semoga apa yang nanti saya bagikan mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jikalau ada masukan tolong ditambahkan di kolom komentar. Tonton video sampai habis, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya mohon dukungannya. Semoga kedepannya channel ini terus berkembang dan bisa bermanfaat tentunya untuk para sahabat pemula dan para penonton setia dan para subscriber saya. Oke. Sebagai peternak di pagi hari ini kita beraktivitas, rutinitas kita adalah merawat sapi, memberikan pakan hijauan segar untuk sapi kita. Nah, ini indukan sapi kita yang sudah bunting ya sahabat. Jadi ini breeding kita. Di sini kita merawat anak dari indukannya, ini kita langsung besarkan. Jadi kita tentunya selalu bersabar untuk berternak sapi. Nah, ini sapi Bali indukan kita yang sudah kita berikan makan tadi ya. Jadi kita usahakan tetap ada pakan di palungnya walaupun sedikit, tetapi rutin. Yang penting itu rutinitas keberlangsungannya di dalam kandang itu tetap kita bisa memberi pakan dan beri minum walaupun sedikit, tapi tetap ada di jam-jam yang biasa kita kunjungi. Jadi kali ini kita akan berbagi informasi tentang keistimewaan dari ternak sapi Bali yang kita rawat. Nah, pertama keistimewaan yang kita bagikan, ini sapi Bali ini adalah terah sapi Nusantara yang hanya ada di Indonesia ya. Jadi sahabat, ini adalah keistimewaan kita spesial kita merawat sapi Bali ini, dimana awalnya ini adalah Bos Javanicus. Jadi terahnya sapi banteng dan dijinakkan untuk supaya kita bisa menernakkannya secara mandiri di kampung-kampung, di peternak-peternak lokal. Jadi kita bisa melihara sapi Bali ini secara tradisional sekalipun bisa, dan secara besar-besaran juga di pam-pam mungkin banyak ya. Tapi ini adalah cikal awal mulanya itu beternak dari pemula seperti kita secara tradisional, yang awalnya dari sapi banteng kemudian dijinakkan, bisa kita ternakkan, bisa kita gunakan untuk membantu kita membajak sawah, yaitu mungkin sedikit bisa kita bagikan. Nah, dimana sapi Bali ini adalah keistimewaannya di Bali ini menjadi sentral pemurnian. Jadi sapi Bali itu spesial ada di Bali saja, tidak ada sapi selain sapi Bali. Mungkin di tempat lain seperti teman-teman di Jawa, di luar pulau ya, ada di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi itu banyak yang memelihara ternak sapi Bali. Tapi kalau di Bali di sini pemurnian terah, jadi kita cuma berternak atau pemelihara sapi itu hanya satu jenis sapi Bali. Nah, dari semua itu yang ada ya seperti merah bata, ada warna hitam dan juga gading. Jadi kita di sini itu yang dominan kita pelihara merah bata, karena nanti supaya
pedetan yang dilahirkannya itu juga mengikuti seperti terahan indukannya, jadi genetiknya tetap bisa kita lestarikan, tentunya bisa kita murnikan. Jadi nanti setelah dia itu berumur 2 tahun ke atas itu padetan pejantannya bisa berubah menjadi hitam ya, seperti itu ya, jadi hitam setelah, walaupun dia tuh lahirnya warnanya merah. Nah, itu adalah keistimewaan pertama. Nah, yang kedua, harganya yang ekonomis. Mungkin sekarang ini ya, di saat zaman modern seperti ini, ekonomis adalah sesuatu hal yang sangat dibutuhkan untuk bisa kita eksis. Apapun itu usahanya, kalau sudah bisa kita menekan biaya, jadi ekonomis. Di ekonomisnya itu adalah pertama, harga sapi ini tidak terlalu mahal, karena di pedetan itu kalau betina itu sekitar 4 jutaan dapat, kalau pejantan itu mulai dari harga 7 jutaan bisa dapat pedetan. Jadi seperti ini harga yang ekonomis. Indukannya ini kalau sudah seperti ini 8, 9 sampai 10 itu dapat. Kalau sapi besar lainnya itu padetannya saja 12 juta kalau limusin, tapi memang postur tubuhnya itu besar. Nah, kita memiliki modal kecil bisa memiliki 2 ekor padetan sapi Bali. Nah, ekonomisnya kedua adalah dari harga. Kalau kita teman-teman para jamaah muslim, maaf ya, mungkin teman-teman muslim yang mungkin sekarang akan menyambut hari raya kurban, biasanya memilih sapi Bali. Pertama, mungkin sudah menjadi kewajiban sebagai umat muslim untuk melakukan hari raya kurban dan melakukan kurban hewan ternak sapi. Nah, terkadang ya, kalau kurban itu biasanya sapi, kambing, dan domba. Nah, kalau sapi Bali ini harganya ekonomis, di mana berat yang 250 sampai 450 dia ukuran sapi Bali itu berkisaran sampai 18 juta, bisa disumbangkan ataupun dikurbankan ke yang memerlukannya. Jadi teman-teman yang jemaah yang ingin berkurban itu bisa secara mandiri ataupun berkelompok, bisa biasanya itu bisa lebih ekonomis harganya. Tentunya itu kita tidak mengurangi rasa hormat. Mungkin kalau yang sudah besar itu kan sapi Brahman simental itu harganya sampai 50 jutaan. Nah, kalau sapi Bali itu sampai 18 sampai 20 juta bisa kita sudah berkurban. Nah, itu adalah yang kedua, masih ekonomis. Dan ketiga, keistimewaan dari daging sapi Bali. Nah, sekarang kita dari dagingnya. Kita melihat daging sapi Bali itu, kalau teman-teman yang biasanya mengkonsumsi atau memotong, mengolah itu, daging sapi Bali itu lebih merah. Nah, merahnya itu bisa kita dapatkan karena pada umumnya ternak sapi itu adalah pemakan rumput dan banyak memakan serat alami yang kita berikan melalui rumput. Rumput itu terdiri dari rumput gajah, rumput odot, dan juga rumput sawah. Tentunya itu membuat tekstur warna dagingnya lebih merah, jadi tidak kalah saing dengan sapi-sapi yang ada dari luar, apalagi dari Australia, karena sama-sama dia juga makan rumput, jadi dia itu sama dagingnya merah. Beda kalau sapi yang besar-besar itu lebih banyak konsentratnya, tentunya akan lebih banyak daging yang kadang si lemaknya itu ya, jadi terkadang kurang merahnya. Nah, itulah masalah daging. Sekarang warna dagingnya. Sekarang kalau kita keistimewaan, kalau kita sebagai tukang potong, kita akan mendapatkan daging lebih banyak daripada tulang pada sapi Bali. Nah, kalau seperti kita potong sekarang ini, sapi Bali itu karena tulangnya kecil-kecil, jadi dagingnya lebih banyak yang kita akan dapatkan. Jadi kalau kecil-kecil tulangnya lebih lunak. Ya, kalau sapi besar-besar itu tulangnya lebih banyak. Jadi nanti kalau kita motong itu kebanyakan tulang yang akan dapat tersisa ya. Jadi kalau sapi Bali itu tulangnya sedikit kecil-kecilan, otomatis dagingnya lebih banyak yang kita akan dapat. Nah, pada umumnya seperti itu pengalaman para sahabat tukang potong yang biasa kita informasikan. Kalau kita berkunjung ke tempat pemotong, dia itu lebih senang motong sapi Bali itu karena dagingnya lebih banyak yang didapat ketimbang tulang ataupun juga limbah-limbahnya.
Nah, mungkin itu yang bisa kita 3 poin sapi, keistimewaan sapi Bali yang kita bisa bagikan. Mungkin teman-teman yang memiliki keistimewaan dari ciri-ciri sapi Bali yang saya ucapkan tadi, yang saya informasikan, bisa ditambahkan kalau komentar, karena kita masih banyak yang bisa kita informasikan untuk teman-teman, khususnya para jemaah yang akan melakukan kurban di tahun ini. Semoga kurban kali ini bisa mendapatkan berkah dan selalu diberikan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, teman-teman, itu saja dulu informasi yang bisa kita bagikan di tempat kita ini, di tempat breeding sapi Bali yang sangat istimewa ini. Nah, seperti ini. Kalau ini belum siap untuk kita kurbankan, kalau masih takut masih ukurannya kecil dan masih bisa kita maksimalkan beratnya. Ini 1 tahun yang akan datang baru kita akan jual. Ya. Oke sahabat, mungkin itu saja dulu yang bisa kita bagikan. Semoga video kita kali ini bisa bermanfaat, khususnya teman-teman yang ingin melakukan kurban di bulan ataupun di tahun ini. Semoga kita selalu bisa berbagi informasi tentang ternak sapi Bali. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ngarit dari Bali.